Nah, kalau kita ngebahas dampak, pasti ada dua sisi. Pertama, sisi positif, sisi negatif. Sisi positif udah dibahas sama teman aku nih, tadi Maul. Nah, aku mau bahas tentang dampak negatifnya. Pertama, ada jadi bikin kecanduan internet. Berbicara tentang kegiatan mereka di dunia maya. Nah, sehabis itu juga kita butuh nih atur waktu yang seimbang. Nih, maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya itu tentukan batasan waktu penggunaan teknologi untuk memastikan anak memiliki waktu kegiatan lain seperti belajar dan bermain di luar. Dan ada juga nih konten yang sesuai. Pastikan anak-anak mengakses konten yang sesuai dengan usia mereka. Mungkin orang tua juga bisa membantu mengakses ke konten anaknya yang cocok untuk ditonton. Nah, yang namanya tantangan tuh pasti ada ya. Pertama, ada yang namanya overload information atau informasi berlebih. Maksudnya apa sih? Jadi tuh kayak anak-anak jadi lebih mudah terpapar informasi yang nggak sesuai usianya mereka. Teknologi dan internet itu udah jadi bagian dari kita yang gak terpisahkan dari kehidupan kita ya. Mulai dari belajar, kerja, sampai hiburan, semuanya bisa dilakuin lewat gadget tau. Nah, tapi di balik manfaat yang kita dapat, ternyata teknologi itu juga membawa tantangan bukan cuma buat kita, buat anak-anak juga. Ya, teknologi itu seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi kita dimudahkan banget nih, misalnya dengan akses informasi yang nggak terbatas. Tapi di satu sisi lain, kalau nggak digunakan dengan bijak, ada dampak negatif yang bisa muncul. Nah, menariknya nih, dampak teknologi ini ternyata sangat terasa untuk anak-anak karena mereka itu adalah generasi yang lahir di era digital. Gimana sih teknologi itu bisa membentuk atau bahkan mengubah karakter anak-anak di masa tumbuh kembangnya? Nah ya, pertanyaannya menarik banget ya. Teknologi itu bisa jadi sebuah powerful untuk perkembangan anak-anak, tapi juga bisa jadi tantangan ketika tidak diawasi dengan baik nih. Nah, oke. Kalau gitu kita bakal bahas lebih dalam soal dampak internet dan teknologi ini terhadap pembentukan dan perkembangan karakter anak-anak. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan utamanya. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Dua Perspektif Satu Tujuan. Aku Amar, dan hari ini kita akan ngobrolin topik yang gak jauh dari kehidupan kita nih, yaitu dampak internet dan teknologi, terutama dalam pembentukan karakter anak. Nah, di sini aku nggak sendirian, ada teman aku Maul, ada Ade Salma yang juga mahasiswa di Sistem Informasi Unindra dan tertarik banget sama isu ini. Halo semuanya, aku Maul nih. Hari ini kita bakal ngobrol santai-santai nih soal dampak internet dan teknologi ke perkembangan anak. Seru banget kan? Iya, bener banget. Nah, di sini aku udah sama dan aku punya beberapa pengalaman yang relevan nih sama topik yang akan kita bahas hari ini. Jadi, yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, kamu pernah gak sih lihat anak-anak kecil sekarang pegang gadget tuh lebih jago daripada kita? Iya, bener banget. Bahkan aku pernah lihat anak 5 tahun bisa buka YouTube lebih cepat dari kita. Jangan kan anak orang lain. Bahkan ada aku sendiri yang saat ini kelas 2 SD udah bisa ngoperasiin peraturan HP lebih jago dari aku. Aku pun sampai sekarang masih amazed banget. Menurut kamu, Ul, apa sih dampak positif internet bagi anak-anak? Kalau menurut aku nih ya, dampak positif dari internet itu memberikan anak-anak jika digunakan dengan baik, akses sumber pendidikannya yang lebih luas. Anak-anak dapat mengakses materi pendidikan dari berbagai internet nih, termasuk video pembelajaran dan tutorial. Dari ini memudahkan mereka untuk belajar materi-materi yang belum diajarkan di sekolah, pengembangan kreativitas, mendapat inspirasi baru, dan belajar keterampilan baru. Kayak anak-anak itu bisa mengeksplorasi berbagai bidang kreativitas seperti seni musik dan menulis. Peningkatan kreativitas teknologi juga penting nih untuk mengajarkan anak-anak keterampilan teknologi yang penting seperti mencari informasi dan bahan memahami dasar-dasar informasi. Tapi nggak semuanya positif kan? Ada juga sisi negatifnya. Nah, kalau kita ngebahas dampak, pasti ada dua sisi. Pertama, sisi positif, sisi negatif. Sisi positif udah dibahas sama teman aku nih, tadi Maul. Nah, aku mau bahas tentang dampak negatifnya. Pertama, ada jadi bikin kecanduan internet. Dengan kecanduan internet dapat mengganggu fisik bahkan mental seorang anak itu. Kita masuk ke mental, ada yang namanya cyberbullying. Kalau nggak tahu cyberbullying itu apa, cyberbullying itu tuh pelecehan dalam bentuk chat yang ada di media sosial. Nah, cyberbullying itu kalau buat anak-anak, apalagi yang masih butuh pengawasan, kan anak-anak tuh masih kecil lah, jadi masih butuh banget pengawasan. Jadi dia tuh belum bisa bedain mana komentar yang mendukung, mana komentar yang ngarahnya ke negatif. Lalu yang ketiga ada yang bikin kurangnya interaksi apalagi dengan teman sebayanya. Nah gitu. Nah, kalau menurut kamu gimana sih, Ul, orang tua dan anak harus gimana supaya teknologi itu bisa bermanfaat tanpa merugikan?
Kalau menurut aku pribadi nih ya, teknologi yang dapat bermanfaat tanpa merugikan orang lain baik orang tua maupun anak itu perlu berkolaborasi dan menggunakan teknologi secara bijak. Contohnya itu membangun komunikasi yang terbuka. Nah, dari situ orang tua ciptakan suasana yang terbuka dan tidak menghakimi sehingga anak juga tidak rasa nyaman berbicara tentang kegiatan mereka di dunia maya. Nah, sehabis itu juga kita butuh nih atur waktu yang seimbang. Nih, maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya itu tentukan batasan waktu penggunaan teknologi untuk memastikan anak memiliki waktu kegiatan lain seperti belajar dan bermain di luar. Dan ada juga nih konten yang sesuai. Pastikan anak-anak mengakses konten yang sesuai dengan usia mereka. Mungkin orang tua juga bisa membantu mengakses ke konten anaknya yang cocok untuk ditonton. Nah, sekarang kita bakal ngomongin nih soal dampaknya terhadap karakter anak. Gimana sih teknologi itu bisa mempengaruhi nilai-nilai karakter mereka? Dampak ada dua, ada positif dan negatif. Kita ke sisi positifnya dulu. Sisi positifnya teknologi buat karakter anak-anak itu bisa ngebuat anak-anak menjadi memiliki kemampuan belajar mandiri. Contohnya karena terbukanya akses informasi yang luas. Jadi anak-anak bisa akses berbagai sesuatu hal yang baru dengan mudah. Anak bisa jadi contohnya belajar ngoding sendiri, kan unik ya tiba-tiba belajar ngoding sendiri tanpa kita suruh. Terus bikin YouTube atau bahkan kreativitas yang lainnya. Nah, dengan adanya informasi yang luas, anak-anak jadi bisa terbuka terhadap perbedaan. Nah, itu sisi positifnya nih. Kita pindah ke sisi negatif. Di sisi negatif, sama yang seperti aku bilang sebelum-sebelumnya, pertama, kurangnya interaksi sosial antara teman sebaya. Lalu ada rendahnya empati. Anak-anak itu pasti nggak sadar kalau mereka secara nggak langsung berkata kasar dengan gampang banget di media sosial karena akun mereka anonim. Makanya rendahnya empati terhadap anak-anak itu. Berarti pola interaksi sosial mereka tuh bisa berubah ya? Tuh. Dari yang biasanya tuh lebih banyak offline, sekarang jadi lebih banyak online. Tuh. Nah, kalau kita mau membangun karakter positif, ada gak sih menurut kamu tuh strategi khusus yang bisa diterapkan? Nah, untuk membangun karakter positif, itu kita perlu proses nih yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Nah, ngomongin soal strategi, aku punya nih beberapa strategi yang menurut aku itu dapat membantu membangun karakter positif. Nah, yang pertama itu menetapkan tujuan yang jelas. Apa sih maksudnya? Nih, sebelum membangun karakter positif, penting juga nih untuk menetapkan nilai-nilai apa yang ingin kamu kembangkan seperti kejujuran, empati, dan disiplin. Nah, dan yang kedua itu kita tuh juga harus memperhatikan syukur. Apa nih maksudnya? Syukur itu membantu membangun karakter positif dong pastinya. Nah, mulailah dengan mencatat atau memikirkan hal-hal yang kamu syukuri setiap hari. Dan yang terakhir itu harus mengelola emosi dengan baik. Juga penting nih untuk mengembangkan kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi sendiri. Juga langkah pertama dalam mengelola emosi. Nah, ini tuh membantu kamu merespon situasi dengan cara yang bijak dan tidak terbawa emosi. Berarti teknologi itu bukan cuma jadi untuk bahan hiburan, tapi juga untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Tuh. Ada nggak sih tantangan terbesar yang harus kita hadapi di era digital ini, terutama untuk perkembangan psikologi anak? Nah, yang namanya tantangan tuh pasti ada ya. Pertama, ada yang namanya overload information atau informasi berlebih. Maksudnya apa sih? Jadi tuh kayak anak-anak jadi lebih mudah terpapar informasi yang nggak sesuai usianya mereka. Terus yang kedua ada yang namanya tekanan media sosial. Pasti ini tuh udah sering banget dibahas. Di semua medsos, mau itu Instagram, TikTok, pasti selalu akan ada yang namanya standar medsos nih. Nah, sehingga standar medsos digital itu yang mereka lihat bisa menurunkan rasa percaya diri, kecemasan, bahkan depresi. Nah, namun ada solusinya, yaitu dengan memberikan pendampingan yang baik dari orang tua, guru, bahkan orang terdekat, dan masyarakat agar anak-anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik dan sehat. Mungkin tantangannya emang banyak, tapi kalau kita bisa bimbing anak-anak dengan tepat, pasti mereka tuh bisa tumbuh dengan karakter yang baik meskipun di dunia era digital. Jadi intinya guys, internet itu bisa jadi teman atau musuh, tergantung cara kita menggunakannya. Buat teman-teman yang dengerin, yuk coba mulai bijak menggunakan teknologi. Dan kalau kalian punya adik atau keponakan, ajak mereka tuh belajar teknologi dengan sehat. Mungkin sebelum videonya berakhir, ada ucapan nggak atau kata-kata terakhir dari kalian buat materi kita hari ini? Makasih ya udah dengerin diskusi kita. Tuh, semoga video kali ini bisa membantu untuk kalian semua. See you guys on our next video. Gak apa-apa. Sama. Nggak apa. Oke.
So, balik lagi nih sama aku. Gimana kalau kita langsung masuk aja ke sesi Q&A-nya yang udah pernah kita bikin nih sebelumnya. Ternyata udah ada banyak pertanyaan tahu yang masuk nih. Langsung aja kali kita masuk ya. Nih, di sini aku sudah sama Desalma. Bagaimana sih aturan waktu layar dapat diterapkan secara efektif? Nah, sepertinya itu contohnya itu kayak orang tua dapat menerapkan aturan seperti mengalokasikan waktu khusus untuk penggunaan gadget misalnya 1-2 jam per hari aja nih guys. Melarang penggunaan gadget selama makan atau bahkan sebelum tidur. Menjadwalkan aktivitas non-digital seperti olahraga atau membaca buku untuk menyeimbangkan rutinitas anak. Wih, bagus banget ya jawabannya. Sekarang aku bakal nanya ke Maul nih. Bisa nggak sih teknologi itu meningkatkan keterampilan sosial anak? Nah, tentu bisa dong melalui platform seperti Zoom, Google Meet, atau media sosial. Nah, anak-anak itu dapat belajar nih berkomunikasi dengan teman, sebaya, atau berpartisipasi dalam komunitas global. Nah, namun keterampilan sosial ini seringkali hanya berlaku di dunia digital untuk membangun keterampilan sosial langsung. Nah, interaksi fisik tetap diperlukan. Oke, aku bakal lanjut lagi nih nanya ke Salma. Bagaimana sih AI atau kecerdasan buatan itu akan mempengaruhi karakter anak di masa depan? Nah, kita ngomong ke AI dapat mempercepat pembelajaran melalui personalisasi pendidikan, tetapi juga menimbulkan risiko nih. Contohnya kayak kemalasan intelektual jika anak terlalu bergantung. Anak perlu diajarkan untuk memanfaatkan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti pemikiran kita. Oke, aku bakal nanya lagi nih ke Maul nih. Bagaimana sih ketergantungan pada teknologi bisa mempengaruhi kemampuan pengendalian diri anak? Nah, ketergantungan pada gadget itu dapat membuat anak kesulitan mengontrol impuls mereka. Nah, ketika terlalu sering menggunakan teknologi, anak cenderung memiliki toleransi rendah terhadap rasa bosan atau frustasi yang menghambat perkembangan kontrol emosi mereka. Oke, mungkin segitu aja kali ya wawancara dari kita. Terima kasih udah menonton. Balik lagi, tapi sepi banget ini. Bentar ya, panggil yang lain. Oke, kita balik lagi bersama podcast 2 Perspektif 1 Tujuan. Perkenalkan, nama gue Syahrul Firmansyah. Aku Desalma Wisnu Alisa. Aku Safira Oktaviani. Aku Nazarwi Rahmawati. Aku Kamila. Gue Rival. Gua Amar. Gue Rian. Oke. See you guys in our next video. Bisa nggak? Satu jam lagi. 59 lagi jam. Cut dah. Dan aku ngomong tanpa dia kan, tanpa dia nggak usah. Tanpa dia. Mana ngomongnya ngomong. Oh, ini kah? Abad itu agak kurang sih bagus. Mana? Yang ini. Yang ini harus sendiri aja dibuang-buang. Masih? Ya, saya. Matiin mar, habis. Itu warna nyala kok. Bola lamar. Ada suara. Apa tadi? Tapi masih kedengeran ya? Yan, maaf ya. Anjir. Ini kan mulai nih, set ngomong, ya kan? So. Nah, berarti tuh ya, udah. Nggak apa-apa. Lanjut. Nah, kalau kita mau membangun karakter positif, ada gak sih menurut kamu tuh strategi khusus yang bisa diterapkan? Nah, untuk membangun karakter positif itu kita tuh perlu proses. Kalau menurut aku pribadi nih ya, teknologi yang dapat berempat. Ulang. Clear. Nah, kalau kita bahas dampak, pasti ada dua sisi. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positif tadi kan udah dibilang sama teman saya nih, mau. Kok teman saya ya? Oh ya, teman aku ya. Nah iya, bener banget. Pasti kalau kita bahas yang namanya dampak, pasti selalu ada dua sisi. Dampak positif, ulang deh. Nah, kamu pernah gak sih lihat anak kecil sekarang pegang gadget tuh lebih jago daripada kita? Aku. Oh iya, kalau dulu ya. Ya. Sama-sama. Ya.
Halo semuanya, aku mau. Stop deh. Teknologi itu udah ulang dah. Dari Udah mau mulai acaranya ya. Nah, semuanya mau merah. langsung. Jadi kita hari ini Katanya saya kalau Bagus tahu. Coba mulai. Dengeran. Coba ngomong sini. Gini lagi, satu lagi. Asik. Sini enggak? Enggak, kamu ada sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Kayak luar sini, kayak. hari ini akan Aku nih kayak